Bab 2236. Pencarian tanpa hasil. Sebagian besar barang-barang berharga yang dikeluarkan para tetua keluarga Qin tidak pernah mereka lihat, tapi sekali lihat langsung tahu seberapa berharganya barang-barang ini. Siapa sebenarnya Tuan Qin ini? Hadiah yang diberi asal oleh para tetua dan juga teman-temannya kepada Finola Su saja sudah sebesar ini. Benar-benar membuat orang iri. Ketua Istana Es di samping juga tersenyum pahit. Dia selama ini berpikir Erik Qin hanyalah seorang pelatih tanpa partai yang tidak punya latar belakang apapun. Ini juga alasan dia menentang Finola Su berhubungan dengannya. Bukan karena dia memandang harta, tapi karena untuk kultivator yang sudah sampai ke tingkat tertentu, kalau sumber daya mereka berbeda terlalu jauh, maka tingkatan mereka akan semakin lama semakin berbeda jauh. Kalau sudah seperti itu, mereka berdua akan saling menyesal. Tapi sekarang kelihatannya Erik mempunyai latar belakang yang bagus, sangat tidak biasa, sudah pasti lebih hebat daripada Istana Es Arktik. Untungnya dulu dia tidak memaksa Finola dan Erik berpisah, Finola juga terus melawan. Kalau tidak, kalau dia tahu Erik mempunyai latar belakang seperti ini, tidak tahu Finola akan berpikir seperti apa, dia pasti akan menyesal telah memisahkan mereka berdua. Untuk sesaat, hall utama sangat ramai. Sebagai master guru Finola, Ketua Istana Es juga berterima kasih kepada Warren Qin dan yang lainnya. Kemudian orang-orang melihat cahaya yang turun dari langit. Reiki di sekitar langsung berkumpul. Tubuh Finola bersinar terang, dia sedang membuat hati kebenaran Taoisme dengan kecepatan tinggi. Kelihatannya dalam satu hari, saudara Su ini sudah bisa menghasilkan hati kebenaran Taoisme, kata Warren Qin. Benar, kalau sehari saja sudah bisa sampai seperti ini, berarti saudara Finola ini tidak hanya memiliki bakat yang mengejutkan, tapi pencerahannya juga sangat bagus. Alonso juga berkata, kultivator menghasilkan hati kebenaran Taoisme adalah langkah yang sangat penting untuk memasuki fase penilaian. Proses ini jauh lebih susah dibandingkan ketika membuka ruangan sumber energi saat fase distraksi. Karena pembuatan hati kebenaran Taoisme pada dasarnya sudah termasuk menggabungkan ruangan sumber energi. Biasanya, seorang kultivator fase penilaian yang bakatnya biasa saja, perlu waktu 3-5 hari baru bisa menghasilkan hati kebenaran Taoisme. Lagi pula kualitas hati kebenaran Taoisme yang dihasilkan tidak akan terlalu tinggi. Tapi kalau seorang kultivator jenius, tidak hanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan hati kebenaran Taoisme memendek, tapi kualitasnya juga lebih tinggi. Hati kebenaran Taoisme dibagi menjadi warna putih, hijau, biru, ungu dan emas. Warna ini tidak hanya menandakan kehebatan seorang kultivator, tapi juga semacam pengakuan dari pergerakan langit, yang juga menandakan tinggi rendahnya pencerahan seorang kultivator terhadap pergerakan langit selama kultivasi. Tapi begitu hati kebenaran Taoisme terbentuk, selain ada penemuan atau keberuntungan yang khusus, maka warna hati kebenaran Taoisme seorang kultivator tidak akan pernah berubah lagi. Ini sama saja dengan fondasi sebuah bangunan. Fondasinya sudah terbentuk, di atasnya juga sudah dibangun sebuah bangunan, maka kalau di masa depan menemukan ada masalah dengan fondasinya, juga sudah tidak mungkin mengganti fondasinya. Jadi, kalau seorang kultivator gagal di langkah ini, maka di masa depan, tidak peduli sekeras apa mereka berjuang, mereka juga tidak akan bisa naik tingkat, akhirnya berhenti di fase penilaian. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, hati kebenaran Taoisme yang dibuat Finola kira-kira di antara ungu dan emas, tidak tahu akhirnya akan jadi ungu atau emas. Ketua Istana Es juga diam-diam merasa gugup. Sebagai master guru, dia tidak mungkin tidak peduli dengan perkembangan Finola setelah fase penilaian. Tapi sekarang, siapapun tidak bisa membantu, semuanya bergantung pada Finola sendiri. Waktu berjalan secara perlahan, semua orang tidak melakukan hal yang lain.
Meskipun pembuatan hati kebenaran Taoisme memerlukan waktu 1 hari, tapi tidak peduli Tuan Istana ataupun Warren Qin dan yang lainnya, semuanya tetap di sini untuk menonton. Sedangkan di langit di atas Sungai Fenyan yang berada ribuan meter jauhnya. Kakak seperguruan, selama seharian ini, kita sudah mencari ke seluruh Sungai Fenyan, tapi tetap tidak menemukan Tuan Qin dan yang lainnya. Juga tidak ada balasan dari token transmisi suara, jangan-jangan. Tio Van bingung. Selama seharian ini, hati Febrina dan Tio sangat berat. Armadillo Leng dan Febrina Tang bertarung untuk waktu yang tertentu, tiba-tiba mengeluarkan jurus rahasia dan tiba-tiba pergi dari lokasi pertarungan. Sedangkan orang misterius yang menghalangi Tio Van juga menghilang di saat yang bersamaan. Cimat wajah roh yang ada di kepala Erik menghilang, Armadillo dan rekannya langsung pergi tanpa berbalik. Kemudian, Tio juga tidak memedulikan segel api suci dan langsung bertemu dengan Febrina Tang, lalu mereka berdua pergi ke Sungai Fenyan di mana aura Erik dan yang lainnya muncul terakhir kalinya. Tapi setelah mencari dengan teliti selama seharian, mereka tidak menemukan apa-apa. Hal ini membuat Tio berfirasat buruk. Tidak akan, jiwa hidup adik seperguruan dan yang lainnya belum pecah. Kalau orang-orang misterius itu benar-benar menangkap Tuan Qin, mereka tidak mungkin membiarkan adik seperguruan dan yang lainnya tetap hidup. Febrina menggelengkan kepalanya. Ketika pertarungannya terjadi, dia juga berada tidak jauh dari sana. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bawahan Armadillo Leng bermaksud langsung membunuh Chen dan yang lainnya. Kalau Erik benar-benar sudah tertangkap, kalaupun dia masih hidup, Chen dan yang lainnya tidak mungkin dibiarkan hidup. Jadi, aku malah merasa mereka telah masuk ke dalam lautan api. Bersambung. Bab 2237. Segel yang muncul kembali. Febrina Tang menunduk, melihat ke arah sungai api yang meluap-luap. Maksud kakak seperguruan, retakan dimensi di sungai api itu. Tio bingung. Kemungkinan ini memang sangat besar. Kalau benar seperti itu, maka kalaupun Erik dan yang lainnya beruntung tidak mati, tapi akan sangat susah bagi mereka untuk keluar setelah dihisap ke dalam. Ayahku pernah berkata, sebenarnya di dalam Sungai Fenyan, ada dimensi yang boleh dimasuki. Dia bisa berkata seperti itu pasti bukan tanpa alasan. Semoga saja Tuan Qin dan yang lainnya masuk ke dalam dimensi yang aman. Febrina juga menghela nafas. Tapi di dalam sungai api ini, retakan dimensinya berjumlah tidak hanya ribuan, dimensi yang aman bisa dibilang sedikit. Adik seperguruan, begini saja. Aku tetap di sini coba cari lagi sebentar, kamu bawa para murid lainnya pulang dulu. Kalau pihak Heidi Wang menemukan segel api suci, maka mereka akan jadi ancaman besar untuk kita. Tidak boleh tidak ada yang mengendalikan hal-hal di dalam partai Jihuo. Baiklah, kakak seperguruan. Tio juga tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa mengangguk. Sebenarnya dia juga ingin membantu lagi, tapi mereka baru saja melewati kesusahan. Sekarang Heidi Wang dan Firman Liu sedang mengawasi mereka, jadi mereka tidak boleh keluar untuk waktu yang lama. Kakak seperguruan, hati-hati, kalau ada apa-apa hubungi aku lewat transmisi suara, aku pulang dulu. Setelah menyampaikan salam perpisahan dengan Febrina, Tio pun melompat naik ke kapal abadi dan pergi bersama murid-murid lainnya. Sedangkan Febrina pun menatapi api yang meluap-luap, lalu menghirup nafas dalam, kemudian kembali masuk ke Sungai Fenyan. Waktu berlalu dengan perlahan, 1 hari sudah lewat. Tio sudah membawa orang-orang kembali ke partai Jihuo. Febrina tetap tidak menyerah, dia terus mencari di segala sudut Sungai Fenyan. Tapi sifat khusus Sungai Fenyan menutupi seluruh aura orang, membuatnya sampai sekarang tidak menemukan apapun. Di dalam istana es Arktik, Vinola juga akhirnya berhasil membentuk hati kebenaran Taoisme.
Hati kebajikan berwarna emas bersinar terang, membuat orang-orang menganggukkan kepala mereka. Vinola akhirnya membentuk hati kebenaran Taoisme tertinggi seperti perkiraan mereka. Di saat Willy Lu hampir menggila, Eric Kin akhirnya hampir berhasil membuat segel api suci. Namun di pegunungan yang mengelilingi sungai api ini, terdengar tawa keras. Haha, ini segel api suci. Aku pikir sesusah apa, tidak disangka ternyata semudah ini sudah ditemukan olehku. Ricky Wang tertawa keras melihat segel besar yang bercahaya dan perlahan-lahan mengapung. Setelah mencari selama sehari semalam, semua orang akhirnya mengikuti petunjuk Sekte Tianxuan dan tiba di tempat yang sudah ditentukan. Lalu menggunakan jurus rahasia untuk mencari segel api suci. Melihat segel besar ini perlahan-lahan mengapung ke atas di tempat yang tidak mencolok ini, Ricky sangat semangat. Segel api suci, sebuah legenda. Dulu di Gunung Futu, dia juga pernah mendengar masternya mengungkit misteri segel api suci. Asalkan bisa mendapatkan segel ini, tidak hanya ayahnya bisa menjadi ketua partai Jihuo, kekuatan-kekuatan lainnya juga akan berguna untuk dirinya sendiri. Ricky langsung bergerak menuju segel api suci yang barusan muncul. Mencoba untuk mengambilnya dengan tangan kosong. Namun sedetik kemudian, terdengar suara teriakan kesakitan. Wajah Ricky memucat, dia terbang mundur seperti panah yang baru lepas dari busurnya, telapak tangannya terbakar sampai berdarah-darah, keningnya seketika basah oleh keringat. Aku berlatih aliran api suci, aku bisa menggunakan tubuh pertempuran api, bisa-bisanya tidak bisa menerima suhu segel ini. Atau segel api suci yang menolakku. Ricky Wang, kamu benar-benar tidak berguna. Kalaupun kamu yang lebih dulu menemukannya, tapi kamu juga tidak bisa mengambil segel ini. Di saat ini, terdengar suara yang dingin dari atas langit. Kemudian sebuah energi hitam datang mengelilingi segel api suci ini bak ular spiritual. Kemudian muncul di tangan Teddy Wei. Ini segel api suci. Teddy memperhatikan benda yang dilapisi energi hitam itu. Orang yang mendapatkan benda ini tidak perlu menakuti api suci yang ada di dunia ini lagi, ini sama dengan lawan semua ilmu sihir unsur api. Teddy Wei, aku yang menemukan segel api suci duluan, kembalikan. Melihat benda miliknya tiba-tiba diambil oleh Teddy Wei, Ricky seketika marah. Ricky Wang, Sekte Tianxuan memberikan 3 lokasi. Kamu hanya beruntung memilih tempat yang benar, memangnya apa kenapa kalau kamu lebih dulu menemukannya? Teddy tersenyum sinis. Tapi dengar-dengar, benda ini berguna untuk kultivator yang melatih aliran api suci. Beberapa hari ini kupinjamkan untukmu juga boleh. Begini saja, kamu sekarang serang aku pakai api suci, kalau kamu bisa membuatku mundur setengah langkah, aku boleh meminjamkan segel ini selama beberapa hari. Teddy Wei memutar bola matanya. Legenda hanyalah legenda, hanya pertarungan sebenarnya yang bisa membuktikan kebenarannya. Boom. Emosi Ricky pada dasarnya meledak-meledak, jadi dia pun tidak banyak omong lagi. Dia langsung mengeluarkan badai api yang menyebar di seluruh langit. Dia mengeluarkan jurus kuno yang dia pelajari di Gunung Futu. Langit seketika berubah warna, api yang tidak terhitung jumlahnya membentuk tornado dan bergerak menuju Teddy Wei. Jurus ini sudah mencapai batas seorang kultivator fase transendensi. Mungkin akan susah untuk melukai Teddy Wei, tapi kalau ingin dia mundur dan menghindar, tidak susah. Tapi sedetik kemudian, Teddy Wei tersenyum sinis dan mengangkat tinggi segel api suci. Bersambung.